Assalamualaikum dan selamat siang semuanya. Perkuliahan kita hari ini ya, kita akan melanjutkan pelajaran simulasi CAM dari pertemuan sebelumnya. Dan file latihan kita hari ini ya, akan kita buka. Klik di open. Kemudian klik di mail turn, mail to AX3, mail to AX3 ya, atau mail 2 AX3. Klik open. File latihan ini nanti juga akan saya upload juga di Google Classroom ya, biar mahasiswa semuanya bisa mengambil file ini untuk latihan simulasi CAM. Nah, sekarang sudah muncul ya, ini file part mail to AX3 ya, mail to AX3. Oke. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke proses simulasi CAM, terlebih dahulu kita harus mengukur ya bagian-bagian penting dari komponen ini. Pertama, ya, kita klik di tab evaluate, klik measure, lalu kita klik tinggi dari part ini berapa. Lihat di sini Z-nya 7,62. Nah, klik clear. Kalau puncak tertingginya klik, lalu kita klik sampai sini 8,26 ya. Jadi total tingginya 8,26. Oke. Kemudian tinggi dari sini ke sini 3,56. Dari sini ke sini 3,56 juga. Yang berikutnya ini sampai ke sini 3,56. Lalu berikutnya ini ke sini ini 2,54. Terus ini juga sama 2,54. Terus ini ke sini juga sama 2,54 ya. Kemudian ini ke sini, ini terhadap ini tingginya 0,64. Oke. Ya. Untuk masalah kedalaman kita udah dapat ya. Dengan kedalaman maksimum itu 8,26. Sekarang kita akan mengukur radiusnya. Kita mau mencari radius terkecil yang ada supaya kita bisa menentukan diameter tools yang akan kita pakai. Ini 0,76. Oke. Radius 0,76. Ini juga 0,76. 0,76. Berarti 1,7 ya diameternya. Lihat lagi, kita klik sini. Ini 0,76 juga. Ini juga sepertinya sama nih. 0,76. Oke. Sepertinya yang ini juga identik ya. Jadi radius terkecil adalah 0,76. Dan tools yang minimum harus dipakai 1,7. 1,7. Atau kalau nggak ada kita bisa pakai yang 1,5 diameternya. Oke. Jadi ukuran-ukuran yang mau kita ketahui juga sudah kita dapat. Selanjutnya adalah persiapan untuk melakukan simulasi CAM. Ya. Ya. Oke, kita klik di CAM Manager. Ya. Seperti biasa, setelah ini muncul ya, pertama kali yang perlu kita lakukan adalah membuat job. Klik job.
Oke, udah. Nah, sini kemudian kita tentukan type-nya tetap milling ya. Kemudian di stock relative size box, dan di sini kita ganti no additional stock menjadi add stock to sides and top bottom. Nah, di sini satuannya masih inci ya. Gimana caranya kita untuk mengubah satuan dari inci menjadi milimeter? Kita close dulu job. Oke. Lalu kita klik di sini di option. Nah, setelah option muncul, kemudian kita tunggu ya. Klik di tab document properties, lalu klik units. Nah, setting ke MMGS ya. Oke, kemudian klik oke. Nah, sini sampai ini muncul MMGS. Atau sebenarnya juga bisa dari sini ya. Kita ubahnya di cara kedua. Nah, kemudian kita klik job. Kita klik job. Oke, di sini muncul di job browser tree ya. Di type-nya pilih milling. Kemudian di modelnya dia langsung mendeteksi ini cut extrude 5 ya, jadi komponen model ini terdeteksi oleh sistem. Kemudian di stoknya pilih relative size box. Kemudian no additional stock ganti ke add stock to sides and top bottom. Ya, tunggu sampai dia muncul. Lihat satuannya sudah berubah menjadi milimeter. Ubah ukuran stock side offset dari 0 menjadi 1. Kemudian stock top offset juga dari 0 menjadi 1. Kemudian stock bottom offset ini minimal coba kita buat 5 ya. Oke, kita cek ya. Oke, segini. Kemudian di WCS ya, untuk titik 0 benda kerjanya kita buat di sudut, klik top corner 1. Oke, kalau dia belum muncul kita klik di area sini. Kemudian program name-nya ini karena latihan keempat kita tulis 1004. Oke, kita cek lagi ya, milling stoknya add stock to sides and top bottom ya. Kemudian ininya WCS-nya di top corner 1 dan program name 1004. Kalau udah kita klik OK. Berikutnya, untuk proses simulasi CAM kali ini ya, kita tidak akan melakukan proses phasing ya, walaupun ada kelebihan 1 mili dari stok terhadap model, kita tidak akan melakukan proses phasing ya, tetapi langsung menggunakan toolbar dari kelompok 3D milling, kita klik, pilih adaptive clearing. Oke, kemudian kita klik di library, kemudian arahkan kursor ke bagian sini, kemudian turunkan slidernya, klik tutorial. Kita klik di kelompok tools flat mill ya, yang diameter 4, kemudian select. Kita cek ukurannya. Ya. Tadi kan radius minimum itu 0,76, berarti tools minimum diameter 1,7 ya. Jadi sebenarnya bisa kita kecilkan lagi ini. Kita bisa edit. Sekalian juga untuk mengecek ukuran. Oke. Nah, di sini bisa kita kecilkan jadi 3 mili ya. 3 mili, ini fruit length udah oke, 10 ini udah aman karena kan tadi tinggi maksimum itu 8,26. Oke, kalau udah oke. Kemudian select. Kemudian klik di geometri. Nah, di geometri di machining boundary pilih ke bounding box. Ya. Nah, toolsnya pilih tools center on boundary.
Kemudian di bagian ini additional offset, coba kita lebihkan 0,5 ya. Oke, di rest machining tentang ya. Kemudian klik di tab height, ya, di top. Oke, di from stock top nggak apa-apa karena kita tidak melakukan proses facing. Jadi from stock top, kemudian bottomnya from model bottom. Nah ini kan karena dari model bottom, bagian bawah dari model, nah ini boleh kita setting ke -1 ya, supaya nanti bagian terluarnya ini dia memprosesnya -1. Kemudian klik di tab basis. Di tab basis kita cek dulu di directionnya, jangan lupa ganti ke konvensional. Kemudian di ini di maximum rogging step down kita setting ke 5 ya. Kemudian centang di machine shallow areas. Oke, lalu flat detection area, centang di flat detection area. Nah, di stock to lift ini kita clear supaya tidak ada sisa. Di stock to lift kita clear. Kemudian kita klik di tab linking. Di tab linking, oke, nggak ada masalah ya. Kalau nggak ada peringatan tanda seru atau apa, berarti ini oke. Kita tinggal klik oke. Ya, tunggu sampai proses untuk generate toolpath-nya selesai. Oke, sudah generate toolpath. Tunggu prosesnya, memang agak lama. Proses adaptive clearing. Oke, selesai ya. Oke, selesai. Coba kita simulasikan dulu. Klik kanan di job, kemudian klik kiri di simulate all. Oke, kita centang di show stock, kemudian kita clear di show toolpath, kemudian klik play. Klik play. Kayaknya 5 mili terlalu dalam ya. Kalau terlalu dalam nanti bisa kita kecilkan nilainya.
Oke, kita close. Kita edit lagi di adaptif 1, edit. Kemudian klik di tab basis, Oke, kita tunggu sampai ini muncul ya. Nah, di tab basis di ini ya, maksimum rogging step down-nya kita ubah ke 3. Oke. Kita ubah ke 3. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu, dia akan mengenerate lagi toolpad-nya. Kita tunggu. Sudah 55%, 56, 57, 58, 59. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah mulai terbentuk toolpad-nya. Oke, dia masih proses. Kita tunggu sampai selesai. Oke, jadi memang proses adaptive clearing ini memang agak lama ya untuk generate toolpad-nya. Nah, ini juga untuk latihan menguji kesabaran. Oke, selesai ya. Proses adaptive clearingnya selesai. Sekarang kita coba simulasi. Klik kanan di job. Kemudian klik kiri di simulate all. Oke, klik di show stock. Clear di show toolpad. Lalu kita klik play. Coba kita percepat. Ya. Selama masih proses di simulasi ini, kecepatan simulasinya bisa kita percepat. Tapi kalau udah masuk ke kondisi mesin ini aktualnya, jadi udah nggak bisa kita percepat lagi. Dia udah di setting, kondisinya udah fix sesuai dengan coding yang dibuat. Kecuali nilai feedingnya kita ubah lagi, itu lain, pasti akan berubah kecepatannya. Oke, ini untuk proses adaptive clearing atau 3D adaptive. Ya, kita keluar dari simulation. Berikutnya ya, masih kita gunakan toolbar dari kelompok 3D milling. Kita klik, pilih sekarang kontur. Untuk 3D kontur ini juga, ya, toolsnya masih kita pakai yang tools diameter ini.
Kemudian kita klik di geometri. Nah, di geometri di sini machining boundary-nya biarkan di settingannya silhouette, kemudian tool outside boundary. Oke. Kemudian kita klik height. Nah, height-nya topnya ganti ke from model top. From model bottom ini bisa kita setting ke -1. Kemudian kita klik di tab basis. Nah, di tab basis di sini di maximum step down. Maximum step down-nya kita setting kedua ya. Kemudian di direction pilih konvensional. Oke, pastikan stok to leaf-nya jangan kecentang. Kemudian kita klik di sini yang kondisi kecentangnya flat area detection. Oke, centang. Dan order by island juga kecentang, yang lainnya biarkan kondisinya tidak kecentang. Klik di tab linking. Nah, di tab linking juga kita ikutin default. Kalau udah kita klik OK. Tunggu proses generate toolpath-nya selesai. Oke, selesai. Ya, ini dia apa namanya? Ini kondisi toolpath-nya. Kemudian kita klik kanan di job. Klik simulate all. Oke, ini setting kondisinya dekatkan ke sini. Baru kemudian centang show stock. Clear di show toolpath. Kemudian klik play. Oke, ini udah mulai masuk ke 3D contour. Ya, mulai. Proses 3D contour. Oke, selesai. Sekarang kita cek di bagian radius yang terkecil. Ini masih belum kemakan ya. Karena radius yang terkecil itu diameternya 1,7. Kita bisa pakai yang diameter tools yang 1,5. Oke, keluar dulu dari simulation. Kemudian kita tinggal klik sekarang di 2D milling, pilih 2D contour.
tunggu berapa saat. Oke, karena diameter tools yang sekarang terlalu besar, berarti kita akan melakukan pergantian di tools. Arahkan kursor ke area ini, turunkan slider, klik tutorial. Sekarang kita coba klik di flat mill yang diameter 5, select. Setelah terpilih, kemudian kita klik lagi library-nya untuk melakukan perubahan ukuran. Oke, di sini kita setting turunkan menjadi 1, kemudian 1,5. Ya, oke. Ukuran float length, shoulder length-nya oke. Ada perubahan karena kan maksimum tinggi aja 8,26. Klik OK. Lalu klik select. Lalu kemudian klik geometri. Di geometri kemudian kita klik ini. 1, 2, 3. Kita lihat dari tampak atas. Dia kan masih kondisinya di luar ya. Ini klik di edge 3 reverse. Klik di edge 2 reverse. Klik di edge 1 reverse. Oke. Lalu kemudian klik di tab height. Di tab height pastikan topnya ke model top. Kemudian bottomnya di from contour di 0. Oke. Lalu tab basisnya ya, ikutin ini, ganti ke konvensional. Pada saat konvensional kan dia berubah lagi ya, nanti kita klik lagi di geometri untuk mengeditnya kembali. Pastikan stok tulik tidak kecentang. Lalu klik di tab linking, kita ikuti default. Lalu klik di tab geometri lagi, klik edge 1 reverse. Oke. Klik edge 2 reverse. Oke, klik edge 3 reverse. Oke. Oke, dan kemudian klik OK. Kemudian kita simulasi kembali. Klik kanan di job, klik kiri di simulate all. Oke, jangan lupa centang di show stock, clear di show toolpath, kemudian klik play. Ya, kita percepat. Oke, selesai. Ya. Ini yang terakhir ya, udah benar-benar menghilangkan bagian yang tadi belum makan. Ya, oke, kalau udah selesai kita keluar dari simulation dengan mengklik OK. Berarti bagian pertama dari proses machining ini selesai. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan proses yang kedua ya. Jadi nanti setelah proses pertama selesai kan ini harus dilepas dari ragum, kemudian dibalik untuk menghilangkan bagian yang bawahnya yang belum sempat kena proses machining. Jadi langkah selanjutnya kita harus membuat job baru ya. Untuk membedakan antara job yang sudah kita buat sebelumnya dengan job baru, yang job pertama ini kita rename, kasih keterangan di sini job
dalam kurung atas. Oke, udah. Kemudian kita klik lagi job. Oke ya, ini job. Ini sini tipenya masih milling. Kemudian relative size box ya, masih. Kemudian no additional stock, ganti ke add stock to sides and top bottom. Di sini di stock side-nya kita setting 1 ya, sama seperti sebelumnya. Hanya di bagian di bagian stock top-nya, ini kan kondisi bawah. Kalau kondisi bawah dia sini setting ke setting 5. Karena sebelumnya kan dia di bagian bawahnya 5, sekarang topnya yang warna 5. Oh, sebelum kita klik di sini, WCS-nya kita tentukan dulu ya. Di work coordinate system kita klik di stock orientation plan. Di sini kita klik putar sedikit. Kita klik permukaan ini. Ya, face. Lihat dia supaya tanda koordinatnya mengarah ke bawah. Kemudian di top center kita klik top corner 1, klik ya. Ya udah di sini. Lalu kemudian pastikan di view, kondisi tool view ini jangan ketekan ya. Biarkan di kondisi tidak ketekan. Nah, kalau tidak ketekan, ini di orientation kita bisa klik isometric, nanti arahnya seperti ini. Arahnya, oh ini belum selesai ya. Oke, di program name kita buat juga masih 1004. Oke. Ini top corner udah di sini. Kemudian di top bottom. Oke, lihat di bagian bawah dia udah kita lebihkan 5. Nah, di stock bottomnya dia kan kondisi maksimum tinggi maksimumnya kan 8,26. Berarti ini kita setting ke minus 8. 6, 7, 8. 8,26 ya. (8,26). Atau untuk aman nih bisa aja kita buat 8,3 aja. Karena kan di sebelumnya juga kan udah kita buat lebih dari minus 1 kan. Ini kita buat min 8,3 juga nggak apa-apa. Kalau udah kita klik OK. Kemudian klik di isometric. Coba di tool view. Klik job. Make default folder. Utilities. Toolpad. Top. Oke, bagian atas. Front. Ya. Isometric. Ya. Jadi pastikan nanti di view ya, supaya dia view-nya bisa berubah menjadi seperti ini. Di bagian view-nya, tool view-nya jangan kondisi ketekan ya. Jangan kondisi aktif, biarkan di kondisi tidak aktif. Oke, ini isometric tools. Kemudian di sini untuk menghilangkan bagian ini kita cukup melakukan proses facing saja. Face. Oke, di sini di library kita klik. Di sini bisa kita pakai tools yang sama yang tadinya flatnya 3 mili ya. Flat mill 3 mili, kemudian klik select. Oke, kemudian klik geometri.
ikutin defaultnya. Ini area yang warna kuning adalah area untuk facing. Klik di height. Nah, di height topnya nggak apa-apa, ikutin from stock top ya. Ini bottomnya from model top. Kemudian di passisnya di passis pastikan di multiple depth centang. Nah, di multiple depth di sini kita setting maksimum rogging step down-nya ke 3 mili. Oke. Lalu kita klik di tab linking. Oke, kalau udah kita klik OK. Di tab linking kita ikutin default, tidak usah kita ubah. Oke ya. Sekarang kita klik kanan di job. Klik kiri di simulate. Jangan lupa centang di show stock. Kemudian clear di show toolpad. Lalu kita klik play. Cepat prosesnya. Oke ya. Ya, kita bersih ya, selesai. Walaupun ada kelihatan area batasnya, sebenarnya itu sudah hilang, nggak ada lagi. Nggak apa-apa, ini hanya permainan resolusi dari apa namanya memori kartu grafik ya. Graphic cards-nya. Oke, kalau udah kita klik OK. Nah, di sini di job yang kedua ini kita rename. Ya, kita rename. Nah, namanya kita ubah menjadi job bawah. Jadi ini ada dua proses. Di job bawah dan job atas ya. Nah, di sini kan warna kan ada berbeda, ini agak tebal jobnya. Ini karena kondisinya yang default kita buat di job bawah. Kalau pengen membuat yang kondisi defaultnya job atas, tinggal klik kanan, pilih make default folder. Ya, nah, sekarang job atas yang apa namanya yang aktif. Nah, ini kalau misalnya job atasnya aktif, begitu kita ubah orientation, lihat nanti akan berubah seperti ini. Itu juga kalau misalnya job bawah kita ubah menjadi make default folder, begitu orientasi kita ubah, dia akan berubah juga. Ya, oke. Sekarang jadikan job atasnya sebagai make default folder. Selanjutnya kita tinggal membuat list tool untuk job atas dan juga job bawah. Ya. Kita klik di sini di job atas ini, kita klik pilih di generate setup sheet. Pastikan ya lokasi penyimpanan jangan sampai salah. Desktop, control numeric TI, NC Core ya. Oke, open. Nah, di sini ya kondisinya udah terbentuk ya. Lihat posisinya, kita klik OK. Kita open dulu, lihat kondisi filenya. Arahkan tadi ke desktop, kemudian kontrol numeric TI, NC Code ya. Nah, di sini ada ini ya, 3 mil 2AX. Ini bisa kita rename untuk membedakannya.
Di sini misalnya 3A untuk menunjukkan posisi atas. Enter. Jadi ke posisi bawah nanti 3B. Oke. Kemudian klik lagi. Untuk membuat list tool dari job bawah, jangan lupa di job bawah kita klik kanan, klik ke Make Default Folder, lalu orientasinya kita klik tool isometric supaya seperti ini, lalu klik kanan di job bawah, lalu Generate Setup Sheet, klik Generate Setup Sheet, pastikan lagi lokasi penyimpanan jangan sampai salah, ya, klik Open. Karena file yang dipakai masih mil to ax3 ya, maka dia filenya tetap seperti awal ya, nggak berubah. Jadi nanti tinggal kita rename saja. Oke, kita close di sini. Lalu kita open di Internet Explorer nih. Nah, ini kita rename. Ya, jadi 3B. Jadi kondisi bawah, job bawah. Coba kita klik yang 3A. Ya, ini tadi. Dengan kondisi toolsnya yang harus dipakai seperti ini. Kemudian kita klik yang 3B. Oke, ya, lihat kondisinya seperti ini. Oke, kalau udah kita close. Nah, selanjutnya kita akan membuat NC code untuk job atas dan job bawah. Ya. Kita klik kanan di job atas, jadikan ini sebagai make default folder. Lalu orientationnya klik ke isometric seperti ini. Baru kemudian kita klik kanan, pilih post process all. Nah, tunggu sampai scanning postnya selesai. Oke, sudah selesai. Pastikan lagi ya, post prosesornya ini ke Fanuc ya, menyesuaikan dengan kondisi mesin yang ada di Unsada, yang menggunakan post processor Fanuc. Kemudian di output foldernya, ya, jangan lupa kita cek lagi. Biasakan untuk mengecek kembali lokasi penyimpanannya biar tidak salah. Ya, desktop, kontrol numerik TI 2020 NC code ya. Nah, kita klik open. Ini programnya 1004 ya, post. Nah, di sini kita lengkapi. Misalnya 3D milling atas. 3D milling atas. Oke. Save. Tunggu beberapa saat. Nah, ini NC code untuk proses pada job atas ya. Oke, kalau udah kita close. Kemudian klik kanan di job bawah. Klik ke make default folder. Kemudian di orientationnya klik ke tool isometric. Kemudian di job bawah klik kanan. Kemudian klik kiri di post process all. Ya, nah pastikan juga bahwa post prosesornya tetap ke Fanuc. Kemudian output foldernya ya cek lagi, jangan sampai salah. Ya, biasakan untuk selalu teliti. Oke, open. Nama programnya tetap sama juga 1004. Jadi tinggal kita memodifikasi akhir di sini ya. Karena tadi 3D milling atas, sekarang 3D milling bawah. Oke, kalau udah kita klik save.
ini NC code untuk proses job bawah. Oke, udah kita close. Jadi latihan simulasi camp kita kali ini lengkap ya, komplit. Kita membuat 2 job untuk melakukan proses machining bagian atas dan bagian bawah sekaligus, dan juga membuat tool list dan juga NC code-nya untuk 2 job, job atas dan job bawah ya. Biasakan nanti kalau udah selesai, biasakan job atas ini kita jadikan make default folder ya, kemudian orientation-nya klik di isometric supaya munculnya seperti ini ya. Kalau udah, biasakan untuk men-save kerjaan, save as. Nah, kita simpan latihan camp. Oke, save. Save. Oke ya. Oke, udah selesai. Jadi kalau misalnya latihan simulasi camp ini sudah selesai semuanya ya, sampai juga kita save untuk menyimpan hasil kerjaan kita. Kemudian kita juga sudah membuat list toolnya ya, dan juga NC code-nya, berarti pekerjaan kita sudah lengkap ya. Dan pelajaran simulasi camp kita kali ini cukup sampai sekian, dan insya Allah akan kita lanjut lagi setelah UTS ya. Demikian pertemuan kita kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.